Bang, udah dengar kabar belum? Kalau program makan siang gratis diganti jadi makan pagi gratis. Apa iya? Apa tanggapan Bang Ed? Hah? Wah, gimana ceritanya? Setelah kita pelajari, ternyata istilah tepat itu adalah makan bergizi gratis untuk anak-anak. Anak sekolah dasar umpamanya masuk pagi, dia kalau nunggu makan siang kan terlalu lama. Jadi harus makan pagi. Makanya kita rubah. Mungkin hanya dulu untuk mudahnya kita bilang makan siang. Tapi ternyata banyak anak-anak kita masuknya pagi dan jam 12 atau jam 1 udah pulang. Jadi kalau dia makan siang itu terlambat. Waduh. Nah, ini berubah lagi kalau gitu ya. Dari program makan siang menjadi makan pagi. Nah, ini kalau program Asbun. Oke. Tapi aneh juga karena begini. Kalau alasannya karena masalah makan siang, anak-anak tidak makan pagi gitu. Dirubah menjadi makan pagi. Jadi jam berapa ke sekolahnya gitu. Terus makan paginya di mana? Apa di sekolahan atau makanannya di drop ke rumah? Program susu gratis juga bakal dirubah jadi program makan telur gratis. Menurut Abang, apakah anak Indonesia nanti gak pada bisulan karena kebanyakan makan telur, Bang? Ya kalau kita melihat protein yang ada di susu, ternyata protein dan mineral dan zat-zat yang ada di telur itu lebih baik daripada susu. Jadi sekarang itu tidak ada lagi yang namanya program susu gratis, diganti jadi makan telur gratis. Makan susu pakai telur. Oke lah ya, kalau misalnya sudah ada makan pagi gratis, pertanyaannya adalah di mana makan siang gratisnya ya? Apakah nanti makan siang itu menjadi tanggung jawab dari orang tua atau gimana gitu ya? Alangkah baiknya ya, ada makan pagi gratis, ada juga makan siang gratis, jangan hanya makan pagi gratis ya. Lalu yang berikutnya ya, setelah menjadi pertimbangan bahwa telur ternyata proteinnya lebih bagus, makanya susu gratis itu nggak ada lagi ya, akan diganti dengan telur gratis ya. Waduh, kenapa tidak dari awal kampanye disampaikan aja gitu ya? Menurut Pak Prabowo, di telur itu proteinnya lebih besar daripada susu ya. Nah, kenapa baru nyadar sekarang? Kenapa nggak sadar pada saat masa kampanye ya? Apakah nggak ada tim-tim dari Pak Prabowo yang memberitahu, ahli-ahli gizi yang memberitahu Mas Gibran, Pak Prabowo, bahwa telur ini ya nilai gizinya itu lebih besar daripada susu, sehingga dari awal disampaikan ya program telur gratis bukan susu gratis. Ya mungkin ya positive thinking aja guys ya, sadarnya telat kali ya, makanya diubah menjadi sarapan pagi bergizi, telur gratis. Jadi makan siang gratis udah hilang, susu gratis juga udah hilang ya. Mimpi. Pertama adalah makanan gratis. Ini bukan makan siang gratis ya. Saya mau luruskan itu. Ini makanan gratis karena termasuk sarapan untuk anak-anak ya. Sarapan untuk anak-anak. Kenapa? Karena menurut data pemerintah kita saat ini, ternyata dari semua anak sekolah di Indonesia, 41% masuk sekolah tiap pagi, tahun ajaran tiap pagi,
dengan perut kosong. Itu berarti 18 juta anak masuk sekolah tiap hari lapar. Wong ngomong kok mintra-mintri saenake udeli dhewe. Omongane gedabrus. Terutama terkait dengan makan gratis. Mumet banget. Udah pasti dong. Kenapa? Ya karena memang itu program yang tidak betul-betul dipikirkan dari mana pembiayaannya, konsekuensinya apa, infrastrukturnya apa. Jadi semuanya cuman sekedar punya ide gitu aja. Habis itu ya udah gitu, pokoknya menang bisa dipikirin. Nah, konsekuensinya apa? Ya konsekuensinya sebenarnya paling kelihatan adalah bagaimana program itu dijalankan. Detail-detailnya itu loh. Nah, detail-detailnya itu yang bikin rumit ya. Semoga APBN kita mencukupi, dan udah pasti kalau nggak cukup pastinya tentu akan utang gitu. Nah, terkait dengan makan gratis dan susu gratis dan sebagainya, ada banyak persoalan yang akan muncul, khususnya kalau kita ngomongin tentang susu gratis, karena udah pasti akan impor, ya kan, impor sapi. Yang impor siapa, ya kan, itu juga masalah. Bukan masalah, perlu bertanya gitu, yang impor siapa, lalu kemudian sapinya mau ditaruh di mana, ya kan, terus yang ketiga pengelolaannya seperti apa, kemudian biddingnya kayak apa, macam-macam ya. Belum lagi nanti nyampe ke masyarakat, kualitas, jaminan mutu dan sebagainya. Aku bukan orang yang mendoakan ini tidak sukses, enggak ya, tapi ini contoh gitu ya, ini contoh para pemimpin yang kalau membuat program itu tidak dipikirkan benar-benar. Kalau membuat program itu cuman sekedar ada program dan populis dan diterima oleh masyarakat. Tapi eksekusinya pasti tidak mudah. Kita lihat saja nanti, dan jangan lupa kalian ngecek di Bocor Halus ya, karena lebih detail, tempo mengupas, dan lebih kita bisa ngebayangin betapa sulitnya mengimplementasikan program yang kelihatannya sepele, kelihatannya gampang, tapi mumet dicarikan dari mana sumber keuangan untuk realisasi program populis seperti ini. Dan nanti kalau uangnya udah ada, implementasinya seperti apa, penanggung jawabnya dan seperti apa. Mungkin aja akan ada kementerian khusus ngurusin makan gratis dan susu gratis, aku nggak tahu. Tapi kalau itu terjadi lucu aja sih. Ya kita lihat aja ya. Selamat beraktivitas. Weh Bambang, kemarin 01 nawarin sekolah gratis, 02 nawarin makan gratis, 03 nawarin internet gratis. Tapi apa yang kalian pilih? Anda memilih makan gratis. Ternyata dalam pikiran Anda hanya makan gratis untuk mengenyangkan perut Anda aja. Tapi Anda tidak peduli dengan pendidikan. Sekarang nasi sudah menjadi bubur. Apa daya? Kita jogetin aja. Andalah penentu kebijakan dalam 5 tahun sekali. Anda salah memilih, kini akibatnya biaya pendidikan mahal. Lalu kalian protes, berdemo. Sudah terlambat Bambang, gak bakalan didengerin. Jadi sekarang nikmatin aja apa yang kalian pilih. Bangganya jogetin aja. Dan pada akhirnya menyesal. Tidak perlu menyesal. Kita panen apa yang kita tanam. Salam akal sehat, salam perubahan. Oke gas, tambah 2 torang gas. Kita lanjut. Yuk kubu 01 sama kubu 03 ketawa yuk.
Orang tua kalian sama kalian juga yang mencoblos nomor 2, milih makan siang gratis. Pendidikan kan nggak penting bagi kalian, tapi kenapa kalian berdemo? Ya kan? Ngapain sih kalian berdemo? Kan nggak penting pendidikan. Ya kan? Tujuan orang tua kalian dijadiin TKW. Ya kan? TKW, TKI. Ya kan? Kalau orang yang susah pendidikannya kurang, ya kan? Yang sarjana aja banyak pengangguran loh. Apalagi yang pendidikannya kurang. Ya kan? Kalau lu tidak ada orang dalam, lu tidak akan bisa masuk. Ada orang dalam pun lu harus pakai duit. Belum bekerja pun harus pakai duit. Itulah nepotisme. Tapi kalian menyanjung-nyanjung nepotisme kan? Mendukung nepotisme kan? Ya kan? Sekarang nikmatinlah. Nikmatinlah. Apa yang kamu pilih, itulah yang kalian nikmatin. Salam waras. Kita nggak mau maling aja. Ya kalau hidup-hidup sedikit boleh lah. Ya kita mau bersih-bersih amat di sorga aja lah kau. Gue bayar pajak. Pajak gue buat bayar gaji lu, tunjangan lu, pensiunan lu, dan tetek bengek lu semua. Jadi gue mau pejabat bersih. Apa-apa, kenapa lu? Kuplak. Pindah warga negara kemana ya? Kenapa sih orang kalau kritis sekarang tuh langsung dikaitin sama Pilpres? Pendukung Abah lah, 01 lah. Kenapa juga nuduhnya Abah gitu, 01? Emang 03 nggak dianggap apa? Ini orang-orang begini kapasitas demokrasinya cuma sebatas nyoblos, yang nyoblos menang, terus lu menang gitu. Nggak gitu tolol. Kan siapapun yang menang ayo kita dukung. Ya kan saya juga dukung. Saya dukung Prabowo. Ya Gibran anggap aja nggak ada sih. Saya dukung dengan cara kritik. Kritik itu fungsinya sebagai pengawasan sekaligus partisipasi. Itu dijamin konstitusi. Nggak ada di konstitusi menjamin menjilat, memuja-muja gitu nggak ada. Adanya mengkritik. Terus lu maunya gue muja-muja Jokowi gitu, nyanjung-nyanjung pemerintah. Emang gue kader PSI apa? Ya gue sangean tapi bukan kader PSI. Ingin sedikit koreksi ya. Setelah kita pelajari, ternyata yang bikin gagasan siapa, yang revisi siapa, yang berapi-api siapa, yang katanya saya sebelum mati mau lihat anak bangsa makan siang gratis. Setiap debat capres makan siang. Sampai studi banding ke Cina, ke India, ke seluruh dunia untuk mempelajari makan siang gratis. Bahkan ada penelitiannya. Sekarang ciut jadi sarapan gratis alias bakwan. Kayaknya sebelum mati mau kasih bakwan, kayaknya cita-citanya nggak tinggi banget dah. Sebelum saya mati saya mau kasih arem-arem lontong bakwan kepada anak bangsa. Kalau kita dinilai begini ya di kampus S1 tesis langsung gugur, langsung kita itu nggak lulus. Itu S1 loh. Kalau kita merevisi pas lagi di sidang. Mana ada kita lagi di sidang untuk tesis. Maaf, profesor, guru, dosen, saya revisi. Maksud saya, gue langsung gugur. Itulah pentingnya sekolah. Itulah pentingnya pendidikan. Jadi kalian ya yang pernah menghujat saya, puas. Kok tidak ada satupun yang melawan saya sekarang? Satupun tidak ada orang yang melawan saya. Semua bungkam. Mana itu influencer yang dari Jerman yang hamil duluan? Yang jadi buba. Yang gara-gara dia saya diviralin. Sampai saya dihujat satu negara. Gara-gara si buba itu hamil duluan di Jerman. Muncul, berani nggak? Gak malu tuh junjungan kamu? Lo ngoceh-ngoceh, merendahkan gue disuruh pulang ke negara gue. Kalau gue disuruh pulang ke negara gue, kenapa gue dikasih surat pilih presiden, milih antara 1, 2, atau 3? Kenapa gue disuruh bayar pajak selalu? Kenapa aku punya NPWP, BPJS, semuanya saya punya? Makanya kelihatan banget ya IQ 70 rendah. Jadi sekarang yang punya IQ rendah itu di bawah sendal kera itu siapa?
Ini terjawab siapa? Nggak malu kita menjanjikan sesuatu terus kita meralat. Makan siang itu makan besar, bukan dikasih mochi atau lemper. Itu mah nggak harus jadi presiden kalau mau kasih lemper ke satu negara. Lo pergi aja ke arisan, ketua RT lo atau hajatan di masjid ada tuh lemper. Nggak usah pakai lambang-lambang negara. Tapi kalau saya ngomong seperti ini, kau boleh jangan ikut campur urusan kami. Ya urusannya bobrok. Kalau urusannya bener nggak masalah. Ditegur nggak boleh, ngomong nggak boleh. Terus kalau ini bagus, ya silakan jalankan. Tapi saya senang juga sih. Ya artinya itu kan kalau bawang kan artinya kan tokainya kecil gitu kan, cuma suprit tokainya. Kalau makan siang gratis kan tokainya gede banget. Jadi ini ada mini program tokai, program mini tokai. Tadinya kan program mini tokai besar kan, septic tank. Sekarang program mini tokai, tokai mini. Udah itu aja. Tapi saya puas sih. Saya waktu dihujat itu, saya bingung untuk membela diri. Tapi ternyata alam membela saya dan kebenaran. Dan saya tidak butuh membela diri. Karena blunder yang kalian lakukan. Saya memberikan pendapat, dihantam gua. Kecuali gue tuh ngomong sampah. Kecuali gue hoax. Sekarang yang sebarin hoax itu siapa? Siapa yang pembohong gua? Aku bukan pembohong, aku bukan maling. Tapi lo nuduh gua. Nggak adil. Salam mini tokai. Selamat nongkrong. Jongkok di WC. Saudara, kesehatan nggak bayar, subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar, gratis. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kemudian, saudara-saudara, kita harus berani seperti negara lain. Angkutan di kota-kota besar, kalau perlu subsidi 100%. Wah, udah banyak. Jadi saya setuju kita bisa tambah. We have to be more generous beasiswa. Ya, baik. Dan sekolah universitas negeri. Jadi kalau rakyat Indonesia tidak cuap-cuap, pejabat pada diem kan? Iya nggak? Tak kuat satu-satu. Pertama, kasus timah 271 triliun. Kasus yang namanya Darmadi 78 triliun. Selesai enggak? Kasus Hambalang selesai enggak? Enggak. Kasus KTP mencapai hampir kurang lebih kalau nggak salah 2,3 triliun. Itu kasus KTP. Kasus Asabri 7 triliun. Kasus Pelindo 6 triliun lebih. Kasus Senturi berapa triliun? Ya. Kemudian kasus PT PPPI hampir mencapai 8 triliun. Pejabat kalau kita sentil kok suruh tangkap saya. Sementara pejabat-pejabat yang korupsi tidak ditangkap, suruh nangkap saya. Saya yang harus ditangkap. Katakan sama Luhut. Ya, Luhut bin Sarpanjaitan tahu itu. Kasus Indosat bagaimana? Kasus BTS 8 triliun rupiah. Diam semua pejabat. Sementara saya yang menyentil disuruh tangkap. Adil nggak kira-kira? Masih banyak lagi korupsi-korupsi ini loh. Ya. Kasus EKTP tadi sudah saya inikan ya. Hampir mencapai 3 triliun. Kasus Asabri, Senturi, ya kasus Pelindo. Banyak bro. Banyak sekali. BTS 8 triliun. Banyak sekali. Luhut tahu persis itu jalannya.
Ya, jalannya korupsi itu Luhut. Kalau KPK OTT memalukan. Kalau korupsi dikit-dikit nggak apa-apa. Ini dikit-dikit. Ya, kalau pejabat yang korupsi, kita harus diam. Mereka diam supaya aman. Sementara saya yang bunyi menyentil itu disuruh tangkap, jangan diberi hidup manusia ini. Ada yang merasa enggak itu DM ke saya, yang ancam saya model begitu, jangan dilindungi, tangkap saja saya ini. Apakah itu perintah dari Bapak Jokowi? Apakah itu perintah dari Prabowo kah? Ataukah itu perintah dari Jokowi kah? Suruh tangkap saya? Sampaikan ini video sama Bapak Jokowi. Ketika saya menyentil-nyentil para koruptor, korupsi segitu besarnya, uang negara kita ini digarungi oleh pejabat itu, saya disuruh tangkap. Sampaikan sama Bapak Jokowi, tangkap sendiri. Kenapa? Rakyat kecil nggak boleh bicara. Rakyat kecil nggak boleh jenius. Rakyat kecil nggak boleh cerdas. Sampaikan sama mereka. Ingat bro, kasus BTS pun lenyap begitu aja. Ini kasus bansos, ya hampir mencapai 500 triliun. Nggak sedikit uang kita ini digarong 479 triliun. Sementara dialokasikan cuma 78 triliun. Selalu, salah satu kemarin ada menteri menjadi saksi di MK menyindir saya. Ada orang media yang selalu menanyakan bansos. Ibu, jangan lindungi para koruptor. Murkalah Anda semua. Murkalah Anda semua. Suatu saat akan terkuak. Suatu saat akan terkuak. Masih banyak loh. Korupsi-korupsi. Ingat itu tadi data-datanya semua itu. Kasus dana BLBI. Ya, berapa triliun? Hampir mencapai 6 triliun. Ya, 5, sekian. So, kasus dana BLBI. PPPI, PT PPPI. Ya, pengguna dana BLBI ini besar loh. Ada yang di BCA, ada yang bank-bank yang lainnya. Banyak. Pejabat disuruh Luhut, ya tidak boleh di OTT. Itu korupsi sedikit-sedikit biasalah. Baik itu Prabowo maupun Luhut sama omongannya. Sementara kita yang menyentil-nyentil itu, kita disuruh tangkap. Itu yang saya heran. Kita diancam, nyawanya terancam. Pemerintah macam apa nih zaman sekarang ini? Kalau ada yang kritik, kasus timah, ini sebuah pelajaran. Maksudnya, disuruh belajar korupsi semua para pejabat. Suatu pelajaran. Pelajaran dari mana? Korupsi udah lama, dibilang baru belajar. Itu yang namanya Luhut bin Sarpanjaitan bicara seperti itu bro. Ya, saya harus sampaikan semua. Saya rakyat kecil biasa. Ketika saya menyentil-nyentil korupsi nilainya triliunan rupiah ini, saya disuruh tangkap. Ingat, yang ngerasa, ya, yang merasa nge-DM saya, suruh tangkap, habisin orang ini, ya, biar dia nggak cuap-cuap. Itu siapa? Apakah ini kaki tangan Prabowo, atau Jokowi, atau Luhut bin Sarpanjaitan, orang yang kuat-kuat? Iya, tak akan pernah gentar saya. Itulah ya rangkaian-rangkaian koruptor-koruptor korupsi jumlah nilainya sampai triliunan rupiah. Kasus Pelindo, ya, kasus BTS, kasus Asabri, Jiwasraya. Mana Erick Thohir? Jiwasraya tuntas enggak masalahnya? Loh, halo. Indonesia yang menyentil-nyentil soal-soal ini disuruh bungkam, tangkap orang ini, Sherlock. Pak Jokowi, Anda harus membuka telinga. Rakyat kecil mewakili rakyat semua. Karena pejabat-pejabat di situ korupsinya sangat banyak. Indonesia, KPK jadi lemah, jadi banci itu KPK.
Tidak ada bisa yang menangkap mereka selama ini. Kasus Jiwasraya, kasus Asabri, Pelindo, kasus Apeng, Surya Darmadi 78 triliun. Diam semua, hanya dikembalikan 5 triliun sebagai simbolis. Apakah ini bagi-bagi buat pejabat hasil sitaan? Indonesia kok model begini sekarang ya, hukum tumpul buat orang-orang pejabat, para koruptor. Saya yang heran, mana kata-kata Bapak Jokowi? Ya, saya amati Anda. Saya akan ikuti Anda. Saya akan lakukan dengan cara saya sendiri. Kok malah mengikuti saya? Saya yang diikuti, mengawasi, diawasi, disuruh tangkap dengan caranya sendiri. Tangkap aja nih Pak Jokowi, tangkap. Kalau ada rakyat kecil yang bunyi, menyentil-nyentil soal korupsi, yang janji-janji Bapak Jokowi akan dikejar itu. Ya kan? Akan diawasi itu. Mana? Omong kosong. Ya kan? Omong kosong semua itu omongan Bapak Jokowi. Mana? Sementara saya di DM, disuruh tangkap, suruh diawasi dengan kata-kata persis yang diucapkan Bapak Jokowi. Tak akan lemah saya. Semakin saya terancam, semakin panjang taring saya. Salam waras. Biar telinga Bapak Jokowi mendengar itu. Oke guys ya, kalau berbicara soal korupsi ya, itu memang sudah menjadi budaya kita ya. Sudah menjadi budaya tradisi bagi pejabat-pejabat di negeri kita ya. Pak Luhut aja sampai mengeluarkan kata-kata, ya kalau mau bersih ya di surga aja kau ya. Itu artinya Pak Luhut hendak memberikan kata-kata seperti ini ya. Di Indonesia ini ya, kalau mau korupsi ya, mau malingin duit rakyat, duit negara, itu nggak apa-apa ya, asal jangan banyak-banyak ya. Jangan jadi orang yang terlalu jujur ya, yang nggak maling atau nggak nyomot duit negara, itu jangan ya. Kalau mau seperti itu ya di surga. Seorang pejabat sekelas Pak Luhut aja ngomong kayak gitu guys ya. Lalu kemudian ya, nanti kan ada pergantian presiden, Pak Prabowo dan Mas Gibran ya. Dan kemarin saat masa kampanye, Pak Prabowo, Pak Ganjar dan Pak Anies dengan wakilnya itu dipanggil oleh KPK. Lalu di sana ditanyakan komitmen mereka untuk pemberantasan korupsi kalau misalnya terpilih. Pak Prabowo dia mengatakan atau berjanji seperti ini, bahwa dia juga akan berupaya untuk membersihkan ya masalah-masalah korupsi, dan menurut dia cara penanganannya adalah gaji para pejabat dinaikkan. Orang-orang yang memangku jabatan strategis ya, para hakim, jaksa, aparatur sipil negara, ASN, semuanya dinaikkan, dilipat gandakan gajinya ya. Karena kalau menurut dia, ketika pejabat sejahtera, kaya raya, itu yakin tidak akan ada yang korupsi ya. Itu solusi cerdas dari Pak Prabowo ya. Ditambah lagi dengan program makan siang gratis yang tentu akan menelan anggaran ratusan triliun. Nah, ini menjadi ladang yang bagus, ladang yang empuk ya, potensi baru ya bagi para tikus-tikus yang ya ingin mengambil duit negara. Ya ini peluang emas ya. Ya kita doakan guys ya, agar ke depan para penegak hukum ya, KPK dapat bekerja maksimal ya, membersihkan korupsi. Yang kita harapkan negara kita selamat. Semuanya tertuju untuk membangun negeri ini ya, membawa bangsa dan negara kita ini ke arah kemajuan menuju Indonesia emas. Oke guys, itu saja yang bisa saya sampaikan di sini ya. Salam oke gas tambah 2 torang. Gaspol.